Ya, Foy. Foy kagak, Foy. Kenapa pas saya bilang King Cendana? Ya tertawa. Itu betul, guys. Iya toh. Betul. Saya memang keluarga Cendana, garis keturunan dari. Iya toh. Dan itu yang Fla lakukan pada saat lakukan battle rap. Iya, guys. Jadi, aduh itu rahasia pabrik sebenarnya, kagak. Jadi itu saya juga kan penasaran gitu toh. Kaget gini Kak masuk event battle lagi takut sekali. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini saya kedatangan tamu yaitu King. King itu raja toh? Yo, gitu. Jadi kali ini saya kedatangan King Flah dari keluarga Cendana. Ya, Foy. Foy kagak, Foy. Kenapa pas saya bilang King Cendana? Ya tertawa. Itu betul, guys. Iya toh. Betul. Saya memang keluarga Cendana, garis keturunan dari. Iya toh. Tommy Soeharto Wali. Iyo. Kan tahu. Itu terjadi toh. King karena itu, guys. King karena itu. King of King. King of King. Bisa menjabat sampai 32 tahun ya. Ya, itu Tete Dora. Itu Tete Dora. Abu. Oh, Abu Dora. Abu Ro. Oh, sayang. Sampai bisa tahap ada di situ, makanya dia bisa panggil King. Ya. Pas naturalisasinya Pak Tommy Soeharto pakai marga Wali, kita semua Wali tuh, kita Cendana. Cendana. Keluarga Cendana apa basis netar deh. Oh, basis netar Wih hebat Fa. Mungkin ketong Ayapo juga bisa ini kan, ambil bagian kan? Bisa Kak, kita masih ada koalisi gitu. Oh iya bisa. Nah saya pakai marga Pulalo kau ya. Aduh Kak. Jangan, tuh terabas untuk orang Papua jual orang Papua Men. Berat sekali Kak, opening berat sekali. Itu yang terjadi untuk saat ini. Siap. Tuh orang Papua nih. Itu nanti di next waktu Next waktu ya. Saya mau ke pertanyaan pertama nih. Kenapa sampai bisa disebut dengan King? Karena kalau saya lihat beberapa tahun silam itu kan sempat ada battle rap street dan sempat dijuluki sama Afla dijuluki sama orang-orang tuh King of King. Ini terlepas dari keluarga Cendana tadi. Bisa juga. Maksud Cendana kan punya keturunan kan power toh. Ini dari sisi sapu karir ya Kak. Yeah. Jadi pertama tuh saya ini ikut battle Kak. Jadi saya sebenarnya ikut battle nih. Ini konyol sekali Kak. Saya datang nih untuk nonton. Jadi saya dapat tipu. Itu awalnya itu. Ini awalnya saya dapat tipu. Ini nih dia pelaku nih almarhum kakak Ibe, kakak Dax, kakak ini Andre Wompere, dong di waktu itu Sunrise. Oh iya. Sunrise. Jadi kitong satu pemuda di gereja toh, sama-sama di gereja yang sama terus ada kayak tong latihan di gereja terus tong jamming pakai gitar kayak freestyle terus kakak Ibe nih dia punya dia nih waktu itu masih ketua Jayton kalau tidak salah. Itu jangan belum jadi Jayapura Baribut masih hip hop street. Terus kakak Ibe nih juri di situ. Jadi kakak Ibe dia lihat saya freestyle terus dia bilang saya hari Sabtu nanti tuh ada event battle. Flag ke sana boleh, baru Flag pergi nonton. Jadi biar tahu panggung tuh kayak bagaimana, terus orang battle, orang perform tuh kok bisa belajar langsung gitu. Jadi dengan motivasi penuh, dengan kesadaran tingkat tinggi saya datang dengan tujuan nonton. Sampai ke sana gini, saya tertoko dong sudah daftar nama guys. Ini daftarnya ini kakak almarhum nih? Almarhum dia sudah daftar nama. Baru dong sepakat, kakak Dax, kakak Andre nih sepakat untuk diam dari saya, tunggu saya datang. Jadi dong petugas nih untuk giring saya maju nonton paling depan. Padahal nih untuk dengar sap nama nih. Mau lari tidak bisa. Kakak Dax di samping. Mau maju saya tidak ada mental panggung guys. Itu memang first time guys. Ini yang awal sekali. Awal itu tahun berapa waktu itu? Kalau tidak salah
16 Kak. 2016. 2016 Hip Hop Street itu masih Hip Hop Street. Nanti Karena saya ingat tuh tahun 2017 itu sudah disematkan bahwa Fla itu King Fla. Nah, itu mulai dari event Jayapura Baribut Kak. Waktu itu masih Jayapura Baribut, itu saya pemegang gelar terbanyak waktu itu. Juga tidak ada saingan kau gitu? Justru zaman itu saya saingan gila-gila guys, berat sekali. Cuman waktu saya pertama kali ikut panggung, itu first time juga saya battle di situ. Itu pertama kali juga saya juara guys. Pertama kali bukan juara, saya menang. Jadi baru pertama kali ikut langsung menang? Langsung menang guys. Jadi sejago memang dari awal guys. memang pertama kali itu langsung menang. Jadi kayak itu pulang nggak terasa tidur guys. Kayak macam rasa senang sekali. Iya, macam terpuas, macam aduh. Kapan lagi? Coba saya cara ini kak, coba saya gini kak. Oh, sempat berpikir begitu juga, macam ada beberapa kosakata yang belum keluar juga. Ada beberapa kosakata yang memang belum keluar, kayak macam tataan tuh. Jadi rasa kayak panggung berikut kayaknya harus kasih keluar ini, kayaknya harus pakai kata-kata ini. Kalau untuk belajar kosakata secara cepat begitu, itu Fla belajar bagaimana waktu itu? Latihan guys. Jadi, latihannya dari baca buku, dengar lagu, atau? Otodidak. Jadi misal gini guys, saya bangun tidur pagi, yang saya lihat pertama lemari, berarti tema lemari. Saya cari punchline tentang lemari. Ini waktu zaman itu kita buta dengan teknik-teknik yang namanya punchline, namanya skema rima. Itu tuh buta memang. Jadi yang tahu saya macam lemari begini, berarti harus main 4 kalimat tentang lemari ini. Nanti habis lemari saya lihat jam, masuk kamar mandi, mau aktivitas di kamar mandi, macam mandi, mau buang air apa segala macam tuh, nanti air jadi tema, gayung jadi tema, kayak gitu, ember jadi tema. Terus saya rasa kayak kita latihan nih, rapper latihan nih kayak tidak perlu bunyi, dalam hati juga bisa, gitu. Jadi itu ke bawah sampai sekarang guys. Sampai saat ini yang kita nggak ada duduk nih, itu masih tabawa aja, macam saya lihat sesuatu macam kata-kata baru gitu, itu langsung deh sendiri gitu, macam apa pikiran susun sendiri gitu. Misal macam ini, bisa kasih contoh gak guys? Bisa. Saya juga penasaran nih. Jadi kayak gini. Yo, sapu mental kuat, semangat juga pacu, main masih slow, tak perlu laju. Kalau kau tantang, Fla siap maju. Lirik setajam parang, sobek kopu celana lapis baju. Kayak gitu guys. Jadi itu sudah tersusun sendiri? Iya, langsung itu kayak refleks saya, macam langsung. Mungkin karena sering berjalannya waktu, proses, saya belajar tentang teknik-teknik. Jadi setiap saya tahu tentang teknik baru, saya coba kasih masuk dalam saya latihan individu gitu. Kayak atau tentang wordplay, permainan kata gitu, yang satu kata tapi punya 2 arti. Saya coba kasih masuk dalam saya pelatihan di setiap hari gitu guys. Tapi kalau kita bicara masalah kayak kosakata ini kan, itu kan tidak terlepas dari panduan buku. Kalau untuk Fla sendiri suka baca buku? Kan baca guys. Kan kosakata ini kan ada kosakata yang ada bahasa sehari-hari, ada yang kita sebut dengan bahasa baku. Nah itu seperti apa? Saya membaca guys. Baca? Iya, saya baca. Jadi gunanya saya baca supaya saya bisa belajar tentang itu tadi, diksi, pemilihan kata. Karena di buku tuh ada beberapa diksi yang kita terdapat di keseharian. Gitu. Iya, itu yang saya bilang. Maksudnya kan ada bahasa-bahasa sehari-hari dan ada bahasa baku yang memang kayak aku baru dengar nih. Jadi kalau macam saya rasa macam sapu lirik yang saya tulis masih mentah. Nah ini gunanya diksi-diksi yang saya ambil dari buku tadi, atau saya baca di artikel, atau ini gunanya tuh permak dia. Iya, untuk kasih matang lirik gitu. Oke. Jadi dengar di telinga juga, orang-orang dengar tumpu lirik mentah gitu. Jadi ada yang mungkin dia bisa mengerti dan tumpu lirik yang mentah, tapi ada juga yang mengerti itu. Nah, gunanya membaca tadi itu guys. Jadi ada buku. Terus biasanya saya cari feel guys, macam mau bikin lagu cinta, macam kisah cinta nih juga kurang bagus ya. Oke, ya. Ini curhat. Kau ya? Tidak, maksudnya sekalian nih kan. Iya. Saya hubungannya juga terlalu jelas. Jadi kalau macam saya bikin lagu soal cinta yang bicara soal jatuh cinta, kadang nggak baca novel dulu. Biar saya dapat feel-nya dulu gitu.
cari dia Oh puasa dulu. iya. Ya baca novel dulu, mau menghayal dulu tentang perjalanan ini. Ini kalau macam baca novel, menghayal, biasanya apa pilih situasi kayak macam anak-anak Jayapura bilang cari five kah gitu. Dia punya tempat yang bagus kan. Ya. Ini apa? Ya duduk di pinggir danau baru lihat, yuk matahari ini mau pergi. Lebih Gitu. ke dalam penjara sih. Sebenarnya Kak, itu tempat dan apa yang lain tuh kayaknya terlalu menentukan untuk kita dapat perasaan, dapat feel dari apa yang saya baca gitu. Berarti bagaimana kembali kasih mood saja ya? Mood saja guys. Jadi mungkin saya baca dengan tujuan, jadi yang saya cari itu sudah, maksudnya tidak perlu dengan tempat apa segala macam. Saya butuh yang saya cari, yang saya butuh gitu. Kayak saya butuh tentang perasaan jatuh cinta, ya sudah, memang fokus membaca untuk tahu laki-laki dalam novel ini jatuh cinta bagaimana ke perempuan. Ini Nun bilang apa nih, juang Astra Jingga? Ada nih. Ini dari Mau cendana tuh. Tapi kalau untuk dari Flash sendiri melihat regenerasi battle rap khusus di Jayapura nih, ini kan kan tidak mungkin Flash hanya di regenerasi tersebut. Kehidupan kan terus beregenerasi. Nah, untuk adik-adik yang baru-baru ini, Flash lihat dong punya battle rap bagaimana? Saya apresiasi sekali guys. Maksudnya saya apresiasi ini dengan kakak-kakak yang teramati bikin wadah. Ada wadah selalu, ada wadah itu langkah besar sekali buat regenerasi di Jayapura. Secara tong tahu kalau orang di luar sana, di luar dari Jayapura di luar dari Papua dong belajar, dong ikut kelas rap, dong ikut workshop tentang rap, hip hop untuk penulisan lirik, sedangkan tong di Jayapura sini, khususnya Jayapura nih Kak, anak kecil juga dong cerita tentang Tupac tuh bagaimana, dong bisa menyanyi Tupac tuh lagu-lagu kayak gift buat orang gitu. Secara tidak langsung dong masuk ke wadah, dong masuk ke event, dong pertajam dong skill, dan sekarang memang anak Jayapura yang betul-betul nih, kepala sakit juga. Betul Kak, kepala sakit. Ini apa? Dong punya kosakata ini sangat luar biasa atau seperti apa? Dong punya skema rima, dong punya penyusunan lirik sampai dapat punchline, terus dong punya punchline yang sekarang nih kayak fresh sekali gitu. Macam kata-kata sederhana yang kita biasa dengar, tapi dong kemas dia. Dong kemas, dong packaging dia sampai dapat kayak anjir ini ngabit macam surprise sekali, fresh sekali di telinga. Keren sekali Kak, cuman kalau dong dihitung pujangan kayak ini terasa saya juga. Tetap. Tapi begini, battle rap ini bebas main ekspresi, bebas main kosakata, atau mungkin ada di mana untuk ada aturan-aturan tertentu. Sedangkan setahu kan rap ini kan keras sekali. Rap ini kan sebagai wadah juga untuk macam mengkritisi sesuatu. Ketika battle rap ini diadakan terus ada makian, cacian. Menurut Flash sendiri seperti apa? Apakah rap ini bisa menjadi sebuah edukasi atau sebagai batu loncatan atau seperti apa untuk jadi panggung seperti apa? Semua tergantung event guys. Ada event-event yang memang kita perlu menjaga kosakata, perlu menjaga permainan kata, yang kayak misal event dari pemerintahan, mungkin tong kotor-kotor di situ tuh, kata-kata kotor keluar gitu. Oh, berarti kembali ke tempatnya juga. Ya. Takutnya citra rapper sendiri yang jadi buruk nanti gitu. Tapi kalau ada event-event street terus kayak mau kasar-kasar kayak anjing babi gitu, mau sampai maki-maki, justru itu kultur sih. Oke. Itu balik lagi ke kultur hip hop tuh. Iya. Memang hip hop. Iya, makanya tadi kan bilang. Itu sekasar itu, karena ya kita tahu hip hop ini dari jalanan. Jalanan tuh familiar sekali dan bahasa-bahasa kayak gitu tuh kayak yang kotor-kotor. Jadi sangat keras juga dilontarkan. Iya. Kalau tong lihat dari rapper Amerika sana, dong baku maki lapis dong orang tua. Kayak gitu. Berarti kalau untuk masuk battle rap ini memang harus mental bagus. Waduh, Kak, harus lebih kuat dari baja sih kayaknya. Karena kalau sampai ke tahap yang kayak tadi saya bilang lu mau maki sampai ke orang tua itu kayaknya kau harus terima.
kau harus bisa rubah itu, kau harus balikkan keadaan gitu. Karena bukan battle tuh bukan seni bertahan saja, menyerang juga, jadi bertahan dan menyerang. Iya, karena battle kan bertarung. Ya. Bagaimana bertarung di atas pertandingan tersebut? Mental harus kuat sekali, karena kalau mental down kau dapat serang baru jatuh, tiba-tiba macam blank. Paling sering tuh bukan blank, tapi paling sering tuh kau ikut dia pembahasan gitu. Jadi dia yang kendalikan kau dalam permainan itu artinya. Oh, berarti untuk battle juga ada trik ya? Trik bagaimana untuk sedoktrin kau dengan bagaimana saya yang kontrol ini battle ini. Jadi kau mau bahas, jadi kita macam bahas satu tema gitu. Terus kau bahas akhirnya ke sapu rambut. Misal sapu rambut pirang gitu. Yeah. Terus kau bahas ke sapu rambut. Terus karena saya terpancing emosi, terus saya bahas sapu rambut lagi balik ke gue. Itu gue lari dari tema. Artinya dia yang kontrol kau gitu. Bukan kau yang kontrol Dan dia. Itu yang Fla lakukan pada saat lakukan battle rap. Iya guys. Jadi aduh itu rahasia pabrik sebenarnya jaga. Jadi itu saya juga kan penasaran gitu toh. Kaget gini Kak masuk event battle lagi takut sekali. Tidak. Sebut tuh event yang lain. jadi itu jurus Kak. Itu sebenarnya itu jurus di panggung. Jadi sisi lain saya kasih kuat sapu teknis macam lirik, diksi, kosakata, tapi sisi lain saya juga main trik psikologis guys. Jadi berusaha bagaimana caranya, misal lawan ada main terus saya bikin aktivitas yang pancing dia perhatian. Oh, dia bilang cuek dan lawan. Kayak saya kasih lihat tuh, misal saya ada ikat tali sepatu gitu. Sambil ikat tali sepatu dia akan bahas ke sapu tali sepatu ini karena dia butuh sapu attention gitu. Oke. Dia butuh sapu perhatian tuh. Dia akan bahas ke sapu tali sepatu. Di situ celah untuk saya kasih jatuh dia. Aku kasih tahu dia kalau tema ini bukan tali sepatu kayak gitu guys. Maksudnya kayak gitu. Tapi kalau untuk Fla lihat sendiri industri rap di Tanah Papua sendiri seperti apa? Apakah sudah berkembang atau masih statis? Kalau kesini sudah berkembang ya guys. Apalagi kita yang rapper-rapper Papua, khususnya di Papua sini nih, tong sudah mulai melek dengan digital ya. Kayak tong sudah tahu bagaimana tong bikin satu lagu nih, dia output kemana nih? Selain ke YouTube kemana saja, ada ke Spotify, ada ke Joox, iTunes, kayak ada. Kita tahu tentang platform digital gitu. Jadi saya rasa kayak ini sudah berkembang sekali. Bukti paling nyata kalau kita sudah berkembang tuh, dong dari blok barat sana, Indonesia Barat sana, dong malah jadi kiblat lagu acara kayak Merauke. Oh iya. Nah, itu berarti dong berkembang sekali. Itu kita bicara masalah kiblat musik ya? Iya, kiblat. Bukan kiblat marga untuk datang ke Papua ambil marga. Naturalisasi itu guys. Kan kalau musik saya itu bisa jadikan kiblat, kenapa marga tidak? Anjir. Oh ya, kita kembali ke musiknya. Makanya tadi saya keluarga Cendana karena itu. Iya. Kembali ke musik guys. Iya. Jadi itu bisa jadi patokan kalau kita di Papua ini sudah berkembang sekali kan. Mungkin ini masih dalam tahap proses ya, kita masih proses untuk perkembangan ke depan sana. Tapi untuk sekarang saya rasa si sehat. Maksudnya sehat dalam arti senior juga sudah mulai ciptakan wadah, dong sudah mulai ciptakan media untuk ekspos talenta-talenta yang ada di Kitong sendiri di Papua sini. Terus perlahan musik rap nih, lagu timur tuh cepat sekali booming di barat sana. Di barat-barat, di indie dorang sana. Selain musik keras dari rap, kita melihat contoh kayak SOB, MAC, dong mulai kuasai digital nih, mulai kuasai TikTok, mulai kuasai Instagram. Itu saya pikir salah satu langkah besar sekali untuk kita industri rap di. Tapi kalau untuk wadah panggung sendiri ada, selain dari kakak-kakak yang tadi Fla bilang dong kasih wadah untuk media dan segala macam, tapi panggung untuk berekspresi di atas panggung sudah mulai banyak panggung untuk rapper. Sesuai kepentingan juga guys, karena biasanya mau dekat-dekat pemilu begini panggung banyak guys. Iya sih, saya juga rasa begitu ya. Biasanya kalau semua dekat-dekat gini tuh. Berarti ini event ini hanya ada beberapa tahun sekali begitu ya?
Tidak juga. Bagaimana kak ngomongnya? Kayak Atau mungkin harus tong betelan orang juga. shit. Maksudnya toh, masanya pakai saya begitu. Untuk panggungan saya rasa mulai rame juga karena Jayapura ini saya lihat dari sisi kitong di Jayapura ya kak, ada beberapa event-event seperti event kuliner yang dong butuh marketing, dong butuh talent, dong undang rapper. Artinya kan dong mulai percaya dengan artis-artis lokal gitu tuh guys. Dong mulai percaya dengan artis-artis lokal. Karena ya kita artis lokal juga punya kualitas yang luar biasa gitu. Kita kayak tadi sebut contoh tuh guys. SOB, MAC punya kualitas dan dong melek dengan hal-hal itu. Jadi macam misalnya ada opening cafe, dong mulai pakai artis lokal, rapper lokal untuk naik jadi opening. Itu kan SOB dengan MAC. Bagaimana dengan rapper-rapper yang lain? Banyak nih. Kalau saya kenal kan banyak rapper-rapper juga. Polandia keren tuh. Dapat panggung di Jakarta, maksudnya di luar Jayapura tuh. Saya sendiri keren. Ada LK banyak. Jadi mulai berjalannya waktu. Ada Servo dari Wena. VCPOG dorang. Terima kasih kopiku. Shit. Mulai sering berjalannya waktu nih, kita mulai dapat kepercayaan untuk naik panggung, guys. Mungkin kayak karena peran media tadi ya, guys. Jadi, tapi kalau untuk harga, sudah mulai dihargai dengan kerja keras, jeripaya. Ya, mulai profesional, guys, saya rasa karena saya pengalaman beberapa kali event sebelum naik, pasti ketemu untuk bicara budget dan lain sebagainya. Harus kontrak dulu kayak gitu. Jadi rasa ini mulai sehat, mulai ke arah yang. Berarti industri musik entertain di tanah Papua mulai bagus. Mulai bagus. Cuman memang ada beberapa oknum-oknum yang telah menghargai kita keringat dengan membayar gitu. Tapi terlepas dari itu, saya rasa kita selain cari uang, juga cari pengalaman panggung tuh kak sih. Mungkin tahu di panggung situ ada manajemen besar atau manajemen yang lain yang dari situ bisa dapat berkat yang lain gitu guys. Itu kalau dari saya tahu dari teman-teman rapper yang lain itu pikiran mungkin beda kan. Ini kan tadi kita bicara musik. Saya mau bicara masalah Fla ini kan juga pernah tergabung di Prison Comedy. Seberapa dekat Fla dengan keluarga besar Prison Comedy? Kalau dekat sekali guys. Kita makan, tidur, bangun semua berkuliah muka dalam satu kamar. Jadi bertong jalani hukuman yang tong jalani ini besar. Jadi kayak tong bukan main dengan bulan, tong main dengan tahun gitu. Jadi kayak tong dekat sekali, tong baku tahu tong sekali, tong baku sayang sekali guys. Prison Comedy sendiri terbentuk itu tahun berapa? 2020. Iya. Idenya dari siapa? Sebenarnya tuh Prison Comedy ini admin. Dia ini mau bikin konten Instagram. Dulu Reels baru naik. Iya. Transisi dari IGTV tuh. Iya. Transisi dari IGTV betul. Dulu masih IGTV lagi anjir. Jadi dia mau bikin di IGTV dulu. Terus ada problem, dong skip. Terus masa skip nih saya masuk tanda tangan kontrak dengan lapas. Kontrak jangka panjang. Setelah saya tanda tangan kontrak, saya masuk rapatkan barisan. Terus mungkin dari luar saya biasa dengan konten-konten kayak gitu. Saya rasa kayak anjir ini pas nih, dapat celah yang pas nih. Sudah akhirnya kita duduk lagi, ngobrol, bahas, main di IG saya dulu. Main di IG. Tapi komentar IG ini minta jangka panjang, durasi panjang. Oh, durasi panjang. Jadi berarti sudah mulai banyak fans. Waktu itu pas corona tuh guys. Pas corona ini semua orang di luar lapas nih isolasi mandiri. Sedangkan tong dalam lapas ini tong memang sudah terisolasi.
Jadi tong punya aktivitas ini tidak dibatasi di dalam situ. Aktivitas kayak main apa segala macam tetap normal. Sedangkan orang-orang di luar nih kan mau konten tetap tidak bisa karena ada batasan-batasan Iya, ada itu batasan. tadi. Nah, tong dalamnya terhadap batasan itu. Jadi momentumnya pecah pas di corona itu. Karena orang semua lagi di rumah, satu-satunya jalan dong pasti cari jalan hibur diri dengan nonton YouTube dan Iya, itu kan memang untuk kasih hibur orang-orang kan banyak tuh. nah, tong picanya di situ guys. Jadi itu momen pas corona kita aktif konten di dalam. Itu almarhum Brewok masih ada, Axel masih ada. Jadi tong baru ketemu tiap hari di dalam, tong bahas untuk bagaimana tong main ke YouTube. Terus tong duduk sama-sama, tong pikir konsep sama-sama, tong musyawarah tentang tong konsep konten nanti bagaimana. Terus akhirnya tong mulai belajar bikin YouTube, tong belajar peran kayak gitu guys, nulis skrip. Nulis skrip itu siapa? Saya sendiri guys. Pengambilan gambar? Bapak Geri Alting, bapak tugas lapas admin dari perusahaan. Oh, admin. Itu berapa kamera waktu itu? Pakai HP guys. Vivo HP. Sekreatif itu? Harus sekreatif itu guys. Nah, untuk audionya sendiri? Mantap guys, terada item tambahan untuk terada equipment untuk audio. Maksudnya kan pasti ada noise dan segala macam. Tapi saya dengar itu bersih sekali. Begitu sudah guys. Tertahu lah bagaimana. Oh, mungkin pada saat COVID orang semua di rumah, jadi tidak ada yang ribut. Dalam lapas juga terada yang ribut guys. Kita kan main tuh, kita jam konten penguncian siang gitu. Jadi narapidana yang lain, teman-teman yang lain, warga binaan ini dong lagi istirahat di kamar tuh, dong lagi istirahat siang di kamar. Lapas tuh sunyi sekali, sudah tuh audio aman lah, kecuali tak ganggu dengan macam susore gitu tiba-tiba azan, itu yang kadang tong skip dulu, cut dulu, tunggu sampai selesai, toh, baru tong lanjut lagi. Bukan hanya toleransi kak, kepentingan konten. Menyala. Nah sekalian toleransi. Iya. Itu untuk bikin kontennya sendiri, kalau untuk satu minggu berapa banyak konten? Tidak menentu guys. Hari ini kita nggak ada konsep tong bikin, besok kita nggak ada konsep tong bikin. Oh, berarti berpikir sematang mungkin untuk konsep itu. Iya guys. Jadi tiap hari ya satu minggu bisa 4 video, bisa 5 video. Itu edit di HP juga? HP juga guys. Kini master lagi. Itu file besar sekali berarti. Bisa. Dalam satu konten video itu udah punya ukuran file berapa kalau sudah jadi diedit? Saya kurang tahu guys. Saya berarti nanti admin yang ngurus semua. Admin yang edit juga. Saya pengalaman nih kak, saya rekaman pakai HP, rekaman lagu. HP 2, HP yang satu nih pakai cok headset baru dengar beat. HP yang satu nih cok headset untuk audio. Rekaman pakai mic headset. Baru pakai perekam suara HP J2 Prime yang bawaan HP ini guys. Itu rusak sekali, tapi dia hasil bagus, dia hasil pica, lagu dia pica. Dari situ admin nggak kalau lagu juga punya viewer sendiri, akhirnya tong terfasilitasi dengan alat-alat rekaman. Dikasih mic, dikasih laptop untuk tong kerja lagu di dalam. Akhirnya bikin studio satu dalam. Oh, sempat ada studio juga untuk lagu? Perpustakaan yang tong multifungsikan. Oh, multifungsi. Dengan buku-buku, dengan juga untuk bikin lagu di situ. Ya, mic di antara jala-jala buku, guys. Kosakata banyak. Penat atau macam blank gitu, aduh ini lirik selanjutnya apa? Cari buku dulu. Baca tempo-tempo. Berarti buku juga difasilitasi banyak juga di dalam? Banyak. Ada perpustakaan di dalam. Nah, kita kembali ke Prison Comedy nih. Kalau untuk almarhum Om Brewok sama Acel, seberapa dekat dengan Fla? Dekat sekali guys. Axel nih kita hubungan nih dekat bukan dalam penjara, dari luar. Dari sebelum dia masuk. Kita sama-sama, dulu saya tergabung di Hollandia 98. Saya, Axel, atau ini member-member Hollandia 98 dulu. Nah, mulai dari Hollandia 98 nih, tong sudah dekat gitu, semain. Terus baku dapat di dalam, dia jatuhnya reuni di dalam, tong jatuhnya reuni. Terlepas dari kontrak. Terlepas dari kontrak, guys. Jatuhnya reuni.
Jadi sudah dapat Axel di dalam, terus dapat Brewok di dalam. Brewok ini memang dia orang yang keren tahu deh masalah apa yang bisa kasih jatuh dia mentalnya, keren tahu dia lucu saya tiap hari. Jadi enak mainin dia tuh kayak enak sekali. Dia juga dia punya tingkat kasih sayang kayak orang nih, kayak memang dia punya adik-adik, dia tidak bisa lihat tong lapar, macam lapar gitu kayak Brewok boleh. Pasti dia berusaha untuk cari makan tong makan. Kayak Axel kayak gitu ya, tong bagus sayang sekali. Saya kehilangan yang paling besar tuh kehilangan dua orang itu. Sekarang nih perempuan mau bikin sakit hati saya, stres sakit hati lagi kan. Dia pernah kubur orang yang saya. Dua orang. Sampai kalau tidak salah, Fla pernah buat lagu buat Axel. Iya, pernah buat lagu buat Axel. Itu selain dari tuntutan dari viewers Prison Komedi sendiri, itu memang sapu kayak akhirnya tahu mau meluapkan sapu emosi, sapu sedih nih lewat apa lagi. Dengan bisa bikin cuma lirik gitu. Meskipun atau lagu terakhir bikin dia bangkit lagi, tapi setidaknya sesuatu yang sapunya saya kasih buat dia gitu, kayak khusus dedikasikan buat dia. Karena saya lihat itu di Perusahaan Komedi memang kehilangan dua orang besar sekali. Waduh, ikon. Iya, ikon juga, yaitu Om Brewok sama Aceh. Jadi itu kalau tidak salah tuh sempat juga teman-teman dari lapas datang kunjungi untuk pergi pemakaman. Iya, kita dapat izin untuk puji Tuhannya itu petugas-petugas di lapas dong punya toleransi toh guys, dong kasih toleransi, dong kasih izin untuk kita pergi lihat teman-teman ini almarhum dorang ini sebelum pemakaman, pas pemakaman. Jadi tapi memang sakit sekali guys, karena yang bikin sakit tuh banyak janji sekali dalam lapas. Tong banyak buku janji orang sekali, nanti kalau tong keluar tong banyak mimpi sekali. Makanya ada beberapa, termasuk dengan Om Brewok. Iya, ada beberapa lirik yang saya tulis tentang kitong nih rapper pemimpi. Karena memang betul-betul tong mimpi banyak sekali dalam lapas, banyak mimpi sekali yang harus tong wujudkan sama-sama gitu, yang kayak tong sebuku janji nanti kalau kau di luar nanti kau bikin gini supaya keluar nanti tong bikin gini jatuhnya ke sini kayak gitu guys. Mimpi-mimpi ini nih yang hilang gitu. Karena dong pergi ini langsung mimpi hilang lang, bikin aduh drop. Tapi kalau untuk semangat dari Fla sendiri secara pribadi itu butuh apa? Butuh bulan, butuh tahun untuk kembali kasih bangkit atau seperti apa? Karena ini dua orang yang dekat dengan Fla. Iya guys, sebenarnya saya sendiri pikiran kayak gini, saya boleh sedih ya guys. Sedih itu sebagian dari emosional manusia ya. Cuman mau sampai kapan gitu? Saya sedih juga bikin dua bangkit, kasih kembali dua juga gitu. Jadi satu-satunya cara saya luapkan sedih ini, saya transfer ke hal yang lebih positif gitu. Bikin jadi lagu, bikin jadi lirik kayak gitu. Jadi ya bagaimana nih, mau bilang sedih tapi saya juga harus berkarya biar dong juga teramati. Artinya orang tahu saya karena orang kenal saya nanti dong akan tetap melekat gitu. Kayak dulu lah dan Axel dan Brewok gitu. Jadi biar dong tetap hidup, caranya gitu guys. Planning besar apa yang akan Fla lakukan di tahun-tahun ke depan? Untuk saat ini pasti kan sudah ada yang Fla rencanakan gitu. Saya berpikir tentang album sih guys. Saya sementara lagi nyusun materi, cuman ini album solo? Iya, album solo. Saya nyusun materi, tapi bukan belum fokus ya. Kayak saya mau nanti album deh keluar dengan kosong-kosong saja gitu kan. Saya mau betul-betul planning album ini sematang-matang mungkin. Kalau bisa launching, saya mau bikin acara launchingnya kayak gitu guys. Kalau bisa launching satu Papua tuh keren sekali kayaknya tuh. Oh, berarti ini harapan besarnya Fla. Big dream sih.
bisa launching album satu Papua, biar cuma satu saja, setidaknya nanti waktu satu album ini tuh dia cerita banyak sekali. Kalaupun saya telah bikin album lagi, kalaupun saya telah bikin lagu lagi, saya pernah jadi rapper, saya su game over, saya main itu, saya su hip hop sampai pu album, kayak keren sekali itu, kayak apresiasi buat saya diri sendiri. Jadi ada kenangan ketika gantung sepatu, angkat topi. Yes. Ke depan tuh pu anak cucu kita bisa cerita kayak Tete waktu jadi rapper nih, Tete bikin album. Kami sudah keturunan cendana nih, kemarin nih. Baru mukanya patung. Saya tidak dengar sih. Berarti itu harapan besar. Iya guys. Harapan besar. Saya ingin sekali bisa tur keliling Papua karena saya rasa saya punya saudara-saudara yang nonton saya, yang menjadi viewers di Prison Comedy, di saya Instagram atau di saya channel sendiri nih, bukan hanya anak Jayapura, tapi ada dari Sorong, dari Merauke, dari Biak, dari Serui. Artinya saya harus ketemu, saya harus interaksi dengan orang gitu kayak. Lebih kepada berterima kasih kepada orang gitu. Caranya saya berterima kasih, saya mau hibur orang dengan langsung face to face dengan orang gitu kan. Bisa di-spill kah tidak? Rencana untuk bikin album ini ada berapa lagu ya nanti? Kan pasti ada kan? Entah itu 6 lagu, 12 lagu, 12 lagu sih guys. 12 lagu? Ya biar langsung serius gitu. Oke. Saya juga mau bawa isu di situ. Ada beberapa isu yang saya mau bawa. Terus tapi saya mau bagi positive vibes guys. Jadi saya sadar kalau waktu saya dalam 1.0 nih, saya dengar lagu kayak dalam lapas, terus saya dengar lagu tuh bangkitkan sapu semangat, toh kayak saya dengar lagu rap yang dia lirik mengandung kalimat-kalimat penyemangat, akhirnya saya jadi semangat, saya jadi terbakar, saya terpacu lagi. Saya mau tuh sapu lagu jadi gitu buat orang-orang yang di titik nol ini guys. Jadi dong dengar sapu lagu, akhirnya dong semangat terpacu lagi, dong semangat dong terbakar lagi. Berarti ada gift gitu. Ayo. Jadi motivasi juga. Jadi saya bisa jadi motivasi buat dong yang di titik nol, seperti lagu-lagu yang jadi motivasi buat saya di titik nol gitu guys. Titik nol sampai ketemu di Merauke. Shit. Jogja. Oh, Jogja. Oke, terima kasih lagi King Fla sudah mau hadir. Semoga project untuk buat album sukses. Rencana tahun ini. Tidak. Masih disusun dulu? Ayo, saya terlalu buru-buru kan. Saya orangnya teledor, jadi takutnya ada kekurangan. Maksudnya saya mau meminimalisir satu kekurangan sendiri. Gitu. Jadi terlalu buru-buru nanti kelihatan kerja lagu buru-buru sekali. Gitu. Jadi berarti biar ingin pelan-pelan tapi mewah gitu. Berarti ingin buat karya yang sangat luar biasa. Siap. Saya mau kasih pica panggung hip hop lagi. Gas kan? Kasih pica panggung hip hop di King. Yes, di King guys. Saya kalau kasih pica panggung hip hop itu tantangan buat saya, tapi kalau panggung battle itu kerajaan guys. Itu kerajaan. That's my kingdom guys. Iya. Nah, 32 tahun adalah cerita luar biasa. Apalagi kerajaan hip hop Indonesia. Iya. Hip hop guys. Hip hop. Iya. Sudah pernah pegang Indonesia, berarti siap pegang palu untuk TKM kah? Wah. Sampai jumpa. See you.